Kesempatan ini kita akan membahas satu hal yang menjadi pertanyaan banyak orang Kristen, bukan saja jemaat tetapi juga para teolog, mahasiswa sekolah teologi dan para pendeta, yaitu mengenai anak Allah di dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 dari ayat yang pertama kita baca sampai ayat yang keempat. Kejadian 6 ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Saudara sekalian, pernyataan dalam kitab suci bahwa Adam adalah anak Allah, hal ini tidak mengherankan, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam kitab Injil, saudara juga menemukan bahwa manusia disebut sebagai anak Allah, dalam hal ini Adam. Lukas 3 ayat 38. Saya hendak menegaskan pada pertemuan ini bahwa yang dimaksud Alkitab dengan anak Allah ini bukanlah malaikat. Kejadian pasal 6 kita menemukan ada anak-anak manusia dan anak-anak Allah. Banyak orang menafsirkan atau memahami anak-anak Allah di situ adalah malaikat, dan anak-anak manusia adalah manusia. Ini tidak tepat. Sebab seperti yang tadi saya katakan di Lukas 3 ayat 38, Adam juga bisa disebut anak Allah. Dan pasti yang dimaksud Lukas 3:38 ini Adam sebelum jatuh dalam dosa. Dan Adam sebelum Roh Allah undur, atau manusia yang masih dihinggapi Roh Allah. Jadi tidak mungkin anak Allah di dalam Kejadian pasal 6 itu malaikat, tidak mungkin. Jadi yang pertama alasannya, Adam pun disebut anak Allah. Sebenarnya ayat ini sudah cukup bisa menjawab kalau kita dengan lapang menerimanya. Tapi baiklah saudara, kita lihat alasan berikut. Malaikat adalah roh yang tidak berdaging. Malaikat adalah roh yang tidak berdaging. Malaikat yang jatuh, malaikat yang menjadi roh-roh jahat, sedangkan malaikat yang tidak jatuh itu melayani manusia. Ibrani 1 ayat yang ke-14. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saudara, ini harus dihubungkan dengan satu pernyataan Tuhan Yesus di Lukas 24 ayat 39. Lukas 24 ayat 39. Bahwa roh hantu di sini dalam teks aslinya ghost, pneuma, tidak berdaging.
Silakan, Lukas 24 ayat yang ke-39. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya, saudara sekalian, saya ulangi, anak-anak Allah di sini tidak mungkin malaikat. Sebab apa? Sebutan anak Allah untuk Adam bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa malaikat itu roh yang melayani. Saudara, di sini kita menemukan kata pneuma, ya, ghost, pneuma. Di dalam terjemahan kita ditulis hantu, oke. Tapi teks aslinya pneuma artinya roh. Roh, pneuma, tidak berdaging. Jadi jelas bukan malaikat. Alkitab jelas menunjukkan bahwa iblis tidak pernah, atau malaikat-malaikat tidak pernah jatuh cinta kepada manusia. Jangan kita tertipu oleh tafsiran yang tidak memiliki landasan. Tidak ada setitik pun informasi bahwa malaikat atau roh jahat bisa jatuh cinta atau memiliki seks kepada manusia. Juga dalam Alkitab tidak pernah nampak sama sekali malaikat saling bercinta. Kalau malaikat bisa birahi, bisa memiliki libido, nafsu kepada manusia, pasti Alkitab yang begitu tebal memberikan informasi. Sekecil apapun mesti muncul. Bahkan mestinya tidak kecil, banyak. Faktanya tidak pernah. Sebab malaikat adalah roh-roh yang melayani. Hantu tidak berdaging. Jadi mustahil kalau ini adalah malaikat. Nah, saudaraku sekalian, malaikat adalah makhluk surgawi, sedangkan manusia adalah makhluk bumi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-48. Ayat ini juga memberikan kepada kita, saudaraku, satu pengertian bahwa tidak mungkin ada pertemuan secara fisik antara makhluk surgawi dan makhluk duniawi. Tidak mungkin. 1 Korintus 15 ayat 48. 1 Korintus 15 ayat 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ya, dan Tuhan Yesus memang pada waktu turun ke dunia, dia mengosongkan dirinya, saudaraku sekalian. Ini alasan yang kedua, dan alasan ini juga mestinya cukup tegas. Tetapi saya pernah mendengar ada orang yang berkeras mengatakan ini adalah malaikat. Dia mengambil dari Yudas pasal 1 ayat yang ke-6 sebagai dasarnya. Oke, mari kita lihat. Yudas pasal 1 ayat yang ke-6. Yudas 1 ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Oke. Meninggalkan batas kewenangannya atau batas kekuasaannya dipahami sebagai menikahi manusia. Malaikat tidak ditetapkan untuk menikahi manusia, tetapi keluar dari batas kewenangannya
atau batas kekuasaannya. Mari saya bantu saudara untuk mengerti bahwa malaikat keluar dari batas kewenangannya atau kekuasaannya. Dalam teks aslinya adalah to idion oiketerion. Oiketerion dari kata oikos, rumah. Nah, saudara sekalian, di sini oiketerion memiliki hubungan dengan oikos yang artinya rumah. Keluar dari kewenangan ini bukan keluar dari fisik tubuh, tetapi keluar dari kewenangan tempat tinggal dan wilayah di mana seharusnya malaikat-malaikat itu berada. Malaikat-malaikat ditempatkan untuk melayani Allah semesta alam. Tetapi pemberontakannya kepada Allah semesta alam, saudaraku, malaikat-malaikat ini keluar dari kewenangannya. Jadi ini bukan keluar dari eksistensi fisik, dari fisik roh jadi fisik daging, bukan. Tetapi keluar dari tanggung jawab dan tempat pelayanannya. Itu yang benar. Nah, saudaraku sekalian, itu alasannya. Alasan berikut. Iblis tidak memiliki kepentingan yang signifikan untuk mengawini manusia. Mandat berkembang biak adalah mandat untuk manusia. Maka Tuhan pasti melengkapi manusia dengan organ prokreasi yang tidak akan dimiliki makhluk lain. Kecuali Tuhan memberikan mandat prokreasi kepada malaikat. Tuhan akan memberikan malaikat organ-organ tubuh, sarana prasarana untuk berkembang biak. Tetapi ternyata saudara, bukan malaikat, manusia yang diberi mandat untuk menambah populasi jumlah manusia itu. Jadi malaikat tidak pernah ada mandat ikut-ikutan nimbrung supaya tidak pernah ada, saudaraku. Iblis tidak memiliki kepentingan yang signifikan untuk mengawini manusia. Ini penting. Iblis nggak goblok. Tidak ada tindakan iblis yang tidak punya tujuan. Iblis punya tujuan. Iblis cerdas. Malaikat yang berani kudeta. Ia tidak perlu melakukan perbuatan yang tidak menguntungkan bagi visi dan proyeknya. Berikutnya, Alkitab tidak pernah menunjukkan bahwa manusia yang hidup di dunia ini berasal dari keturunan lain. Alkitab menyatakan bahwa kita berasal dari satu keturunan, bukan keturunan yang lain. Kalau manusia bisa lahir dari benih yang lain, pasti Alkitab akan menyebutkannya. Lagi pula, saudaraku, malaikat tidak mendapat kesempatan untuk pengampunan. Betul? Manusialah makhluk yang mendapat kesempatan untuk pengampunan. Manusia makhluk yang mendapat kesempatan untuk dilawat Allah dan diselamatkan. Sedangkan malaikat tidak. Tegas. Saya beritahu lagi, saudaraku sekalian. Ini penting untuk dipahami, saudaraku sekalian. Bahwa pengertian kata raksasa, mari kita baca kembali Kejadian pasal 6 tadi. Nah, ini agak signifikan ini. Kata raksasa, Nepilim, yang selama ini diterjemahkan sebagai giant atau raksasa, sebenarnya tidak menunjuk kepada fisik. Nah, untuk itu kita mulai baca dari ayat yang ketiga, supaya kita nyambung. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, basar, daging. Dalam bahasa Yunani sarkos. Itu menunjuk kepada perbuatan yang menekankan pada pemuasan nafsu. Ya, basar atau sarkos. Terus, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia,
dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Terus, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia, ketika dilihat Tuhan, apa? Kejahatan manusia besar, bukan fisiknya yang besar, tetapi kejahatan. Salah kaprah ini sudah bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan. Dan orang tidak pernah mau sungguh-sungguh membedah. Ya begitu saja. Pada waktu saya menulis tesis di Sekolah Tinggi Teologi Jalan Proklamasi untuk Master Teologia, saya mengambil satu judul kawin campur beda agama dalam masyarakat Asia yang majemuk. Saya harus mengupas Kejadian pasal 6. Pada waktu itu saya sempat bingung dan bertanya-tanya dan mencari-cari lewat berbagai literatur. Apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini? Tidak ada jawaban. Tetapi karena logika saya jalan, saya mengatakan ini pasti bukan malaikat. Itu saja. Tapi saya tidak tahu bagaimana mengupas, menjawab dan mempertanggungjawabkan, saudaraku, bahwa ini bukan malaikat. Saya cukup katakan ini bukan malaikat. Tetapi hari ini, saudara, saya telah menggali isi Alkitab dan memiliki satu kepastian bahwa yang dimaksud manusia raksasa ini, Nepilim, ini pasti bukan bersifat fisik, tapi bersifat rohani. Masih bersama saya? Nanti kita akan lihat aplikasinya, saudara. Ini kan hal yang belum menyentuh aplikasi. Yang penting aplikasi, saudara. Ya. Tetapi cukup menarik karena saudara sudah mendapatkan jawaban. Kalau saudara nanti ketemu orang mulai bicara soal Kejadian pasal 6, yang pada umumnya atau sebagian besar orang berkata itu malaikat, kita berkata bukan, itu bukan malaikat. Ya. Ulangi Pak ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Oke, kalau orang masih berkeras, raksasa itu hasil kawin campur antara malaikat dan manusia. Oke, saya mau tanya, pernah lihat malaikat setinggi apa? Pernah lihat malaikat setinggi apa? Kurus atau gemuk? Nggak tahu. Ya udah, jangan kira-kira. Saudara, kan bacaannya itu kan Nephil, saudara. Nephil. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya kita akan menemukan satu kata begini, saudara. Nepilim. Nepilim itu artinya orang yang mengancam dan menakutkan atau sangat menakutkan. Penguasa yang lalim. Bisa diterjemahkan giant, raksasa. Tapi besar bukan dalam arti fisik mestinya. Besar dalam arti kejahatan. Tirani, begitu. Nah, ini sama dengan pengertian talenta. Oke, saya samakan dengan pengertian talenta. Kalau selama ini kita memahami talenta, saudara, sama dengan bakat. Kenapa? Sebab kata talent dalam bahasa Inggris diartikan sebagai bakat, padahal tidak. Apakah orang yang mengembangkan bakat berkenan kepada Allah? Apakah orang yang mengembangkan bakat dan sukses menyenangkan Allah? Tidak. Maksudnya talenta ini adalah potensi atau kemungkinan yang diberikan manusia untuk mengembangkan kodrat ilahi. Tetapi karena sudah salah kaprah, orang memandang talenta adalah bakat. Saya juga menggunakan kata talenta yang saya artikan bakat pada waktu-waktu tertentu, berhubung orang terlanjur sudah memahami talenta adalah bakat. Tetapi kalau di dalam
konteks rohani, saya harus memberitahu bahwa talenta ini adalah potensi yang diberikan Allah kepada kita manusia untuk mengembangkan benih ilahi atau kodrat ilahi. Nah, kalau bicara soal talenta nanti kita khusus membahas, tapi sekarang saya beritahu, orang yang mengembangkan talenta akan menjadi banyak talentanya. Yang tidak punya, makin akan diambil. Makin tidak punya, apapun yang ada padanya diambil. Sama, orang yang mengembangkan kodrat ilahi akan bertumbuh terus mengenakan kodrat ilahi. Sebaliknya orang yang tidak mengembangkan kodrat ilahi akan makin rusak. Gini saudara, saudara kan sudah mulai rajin mendengar firman Tuhan. Coba 2 bulan tidak mendengar suara kebenaran. 2 bulan Anda tidak dengar khotbah. Saudara lihat, kalau jujur ya, saudara akan melihat karakter Anda mulai melewat, menyimpang. Setahun, 2 tahun, wah makin bablas saudara. 4-5 tahun, makin gak punya. 10 tahun, hilang. Yang intensif saja juga tidak gampang saudara. Untuk bisa betul-betul hidup dalam kesucian dan kebenaran Allah. Tidak gampang. Nah, orang yang mengembangkan talenta akan memiliki kesucian lebih besar yang tidak makin rusak. Oke, nanti kita akan bahas. Sekarang kembali mengenai masalah Nephilim ini. Sudah terlanjur pengertian Nephil itu giant, besar, raksasa. Padahal maksudnya besar dalam kejahatan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, bla 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 bla. Tolong kita memahami bahwa Tuhan tidak mempermasalahkan soal fisik, mau gede, mau kecil, mau lurus, mau bengkok. Tuhan mempermasalahkan sikap hati, moral, karakter, etika, sikapnya terhadap Tuhan. Jadi jangan terjebak dengan kata Nephilim yang digunakan untuk kata giant dalam pengertian umum ini. Seperti penggunaan kata talenta yang salah diartikan secara umum. Jadi jelas ini bukan malaikat. Anak Allah di sini bukan malaikat. Kalau itu malaikat, oke. Itu malaikat, oke. Lalu apa implikasinya untuk kita hari ini? Kalau itu malaikat, apa implikasinya dengan kita hari ini? Ada enggak? Nggak ada. Memang di Jawa itu ada dongeng-dongeng yang katanya ada orang didemenin demit atau disenengin demit. Lalu punya anak, anaknya mati, bentuknya tidak jelas atau apa gitu, macam-macam ya. Seandainya itu bisa terjadi, seandainya iblis bisa saja, saudaraku, ya, tidak tahu gimana caranya ya, entah ambil sperma apalah bisa saja. Tapi itu pun tidak terverifikasi loh, tidak ada pembuktiannya, nggak ada. Ada yang katanya suaminya itu satpam, berangkat sore. Tapi heran, sudah berangkat setelah jam 11 kenapa pulang? Lalu pergi lagi. Sampai kemudian hamil. Ketika hamil ditanya, kamu hamil? Loh, ya kan Gio sendiri yang pulang jam 11. Nggak pernah. Nah siapa itu? Katanya itu setan. Jangan-jangan setan pala hitam, saudaraku. Cerita-cerita begitu juga saya dengar, saudara. Tapi nggak ada verifikasi. Dan semua yang bersifat kira-kira jangan dijadikan landasan. Saya pernah ketemu teolog juga berkata, itu malaikat dasarnya apa? Karena ada loh orang didemenin setan ya kayak begitu. Enggak. Nah, kalau ini saya tulis secara rinci akan jadi banyak. Tapi karena saya tidak menjadikan ini fokus yang penting, jadi saya bicara cepat saja, saudaraku. Nah, sampai kepada pertanyaan, seandainya itu malaikat, apa implikasinya untuk kita? Apa implikasinya untuk kita? Coba. Tapi kalau itu Set, implikasinya banyak. Kalau anak-anak Allah itu keturunan Set, keturunan orang benar, paling tidak implikasinya adalah jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Betul? Jangan menikah dengan orang yang benih buruk,
yang memiliki benih buruk, bibit, bobot, bebet. Tapi bukan hanya itu, implikasinya pasti ada yang lain dan saya akan tambahkan sebentar. Tapi yang jelas kalau itu malaikat, anak-anak Allah ini malaikat, tidak ada implikasinya sama sekali buat kita. Tidak ada. Bahkan kalau saya mundur lagi, saudara, kalau buah pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah buah fisik, implikasinya cuma taat, ya taat, itu saja. Hanya itu saja. Nanti kalau saya tarik lagi, kalau pohon kehidupan dimakan, katanya dia hidup terus, gimana? Ruwet. Tapi saya bisa menjawab, kalau pohon kehidupan itu pengertian, bukan makanan fisik, implikasinya ini, bla 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 bla. Nah, saudara, kalau mau mendengar, barangkali pernah saya singgung di Suara Kebenaran ini, lalu ada CD-nya. Nah, kalau ini anak-anak Allah adalah keturunan Set, implikasinya jelas buat kita. Sangat jelas. Kita kembali ke Kejadian pasal yang ke-6 dan kita akan belajar implikasi dari kisah tersebut. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti bahwa anak-anak Allah di sini siapa? Keturunan Set. Saya sudah singgung beberapa kali, jadi saya tidak perlu bicara terlalu mendalam. Tapi yang jelas ini keturunan Set. Oke. Ayat 1. Baca lagi, Pak. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Cukup. Saudara, ayat 3 ini penting. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Ayat ini sebenarnya berbicara mengenai Roh Allah yang didukakan. Roh Allah yang didukakan. Sampai pada level Roh Allah yang dipadamkan. Bukan rohnya menjadi padam, tetapi Roh Allah tidak berkarya. Sampai tingkat menghujat roh, karena menolak pekerjaan roh. Jadi keturunan Set ini keturunan orang benar. Yang kalau saudara membaca Kejadian pasal 5, keturunan Set, saudara menemukan juga keturunan Set yang bisa diangkat Tuhan seperti Henok di Kejadian pasal 5, ya, ayat yang ke-23, 24. Keturunan Set ini bisa berprestasi luar biasa. Bisa bergaul dengan Allah dalam satu level sampai layak diangkat Tuhan. Ini diangkat hidup-hidup, saudara. Fisik-fisiknya. Kalau saya memahami satu kalimat yang mungkin orang tidak suka, tapi saya ngomong. Henok, Elia, Musa punya fisik seperti kita, cuman nggak bisa mati. Itu, nganggap saudara? Persis, tapi nggak bisa mati. Hidup-hidup diangkat. Kalau saya ditanya apakah Henok diangkat dari satu tempat lalu makan, besar kemungkinan. Ada satu tempat di mana dia juga bisa makan. Besar kemungkinan, tapi kalau tidak pun kita tidak mempersoalkan. Sebab kalau pakai fisik begini orang harus makan, saudara. Kecuali Tuhan ya, kecuali Allah ya. Amin. Kalau manusia tetap membutuhkan, saudara. Jadi Henok berhidup bergaul dengan Allah sampai level berkenan kepada Allah. Ayat ini, ayat 24 dari Kejadian pasal 5, memberikan kepada kita pesan penting bahwa manusia yang dipimpin Roh Allah itu bisa mencapai level
berkenan kepada Allah. Dan dia diangkat hidup-hidup. Keturunan Set adalah keturunan yang masih dipimpin roh. Roma pasal 8 Pak, kita baca. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Supaya bagus, ayat yang ke-13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kamu akan mati. Hidup menurut daging. Tadi dikatakan, rohku tidak tetap tinggal dalam manusia karena manusia daging. Nggak bisa. Kalau dikatakan kamu akan mati, artinya kamu akan binasa. Kamu tidak bisa memiliki hidup yang berkualitas. Kamu tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Sama artinya, saudaraku. Sama artinya. Ya, suka tidak suka, saudara. Ternyata keturunan Set itu manusia yang masih dipimpin oleh roh Allah. Sampai pada tingkat berkenan, diangkat hidup-hidup. Bergaul dengan Allah. Sampai di mana ya kualitas si Henok ini? Dia juga kawin, dia punya anak juga. Anaknya banyak. Dia juga kerja, dia juga sibuk. Dia wajar seperti yang lain. Tetapi dia dipandang Tuhan bisa. Kalau bisa bergaul dengan Allah pasti tidak sembarangan. Kalau Allah berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kalau di dalam Korintus dikatakan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan ada di tengah-tengah kamu. Pasti Henok seorang yang hidupnya bersih. Ya, untuk sempurna tingkat seperti Tuhan Yesus tidak akan bisa. Tetapi pada intinya bahwa Henok dipimpin roh Allah. Pasti. Oke, terus. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, sekarang tinggal hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Keturunan Set dipimpin oleh roh Allah, ada yang berprestasi seperti apa tadi? Siapa? Seperti Henok. Tapi ada yang enggak nurut. Sampai kawin campur lalu, wah enggak bisa. Ditinggal. Nangkep saudara? Amin. Nah, ini anak-anak Allah. Anak-anak Allah. 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, saudara. Implikasinya buat kita berat. Sebab ketika Allah menaruh rohnya dalam diri kita sebagai meterai, kita tidak boleh hidup menurut daging. Kita harus hidup menurut roh. Kalau tidak menurut, mendukakan roh. Bisa memadamkan roh. Sampai tingkat menghujat roh. Tetapi saya perlu beri catatan. Sebenarnya sulit. Anak Tuhan menghujat roh itu sulit. Anak Tuhan yang punya komitmen. Aku mengasihi engkau Allah. Ya Bapak. Punya komitmen loh. Sulit yang menghujat roh. Sebab Allah akan turut bekerja dalam segala hal. Kalaupun bikin miskin, dibikin sakit, dihancurkan. Biar tubuhnya diserahkan iblis, tapi jiwanya selamat. Allah akan kerjakan habis-habisan. Makanya saudara bersyukur kalau saudara bisa terimpatasi oleh anak Tuhan atau hamba Tuhan yang lain, sehingga Anda punya satu komitmen, Tuhan aku mau mengasihi engkau apapun jadinya. Nah, tapi kalau Anda punya komitmen seperti ini akan digarap Tuhan habis-habisan. Begitu saudara menjadi anak Tuhan yang dimeterai Roh Kudus, saudara tidak boleh hidup menurut daging, harus hidup menurut roh, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Di Roma pasal 8 tadi saudara, ini kalau kita membaca dari ayat yang ke-10. Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, oleh karena kebenaran. Jadi kalau kita bisa hidup menurut roh, itu bukan karena hukum, tapi karena pengertian-pengertian akan kebenaran. Dan menggeser hasrat-hasrat kita yang ke arah kedagingan, supaya ke arah kebenaran. Jadi kalau orang tidak mengerti kebenaran, tidak mungkin hidup menurut roh. Maka orang tidak mungkin selamat tanpa Injil. Injil itu
Injil itu adalah apa? Kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi ketika di dalam Yohanes pasal 1, 11, 12, Ia memberikan kamu kuasa supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu penebusan. Sebab dengan penebusan maka Allah berhak merubah orang tersebut. Yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran, akan memungkinkan kita hidup menurut Roh. Bisa disimpangkan oleh iblis. Kalau bicara Roh Kudus, berarti bicara bahasa roh. Pasti sesat. Pasti. Bukan anti bahasa roh. Saya juga bisa berbahasa roh. Tetapi kalau sekarang sudah jujur, coba saudara perhatikan hidupnya orang yang berbahasa rohnya banyak. Bahkan yang suka show bahasa roh. Coba perhatikan hidupnya tiap hari. Bener gak? Halo? Loh, kok saudara gak amin ya? Nah, jangan percaya saya. Kalau Anda gak yakin, Anda lihat saja. Nah, kalau dia bahasa rohnya udah show, gimana hidupnya tiap hari sih? Roh itu menuntun kamu kepada segala kebenaran. Supaya kamu bisa hidup menurut roh. Lalu Injil kebenaran. Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Lalu Injil. Yang keempat, penggarapan Allah. Melalui segala sesuatu. Jadi ketika manusia hidup penuh daging, roh Allah undur. Suatu hari nanti, ketika Tuhan datang dan Tuhan menyatakan, aku menebus dosa-dosa manusia ini. Aku tak tebus semua dosa manusia. Ayo, siapa yang mau ikut aku? Kalau yang sana, saya Tuhan. Oke, sini, ikut aku. Yang ini, yang sono, nggak pernah dengar Injil, nanti hakimi menurut perbuatan. Oke? Yang ini mendengar Injil tapi salah. Ntar saya selesaikan. Yang ini orang-orang Kristen ngaku percaya tapi nggak percaya dengan benar. Yang itu percaya, tapi percaya yang benar, ikut jejakku. Kalau kamu menjadi umat pilihan, ya, artinya kamu diberi kesempatan untuk ditebus, menerima meterai Roh Kudus. Kamu mendengar Injil. Kalau kalimat mendengar Injil kurang tepat karena banyak orang gak mau dengar. Ngerti gak? Punya fasilitas Injil. Lalu fasilitas penggarapan. Belum itu digarap. Tanahnya orang yang mengasihi. Nih, yang 5 orang ini mau nih. Oke, sini. Memang itu tujuanku. Kata Tuhan kira-kira begitu. Engkau hidup menurut roh supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kelompok orang Kristen ini ngaku percaya tapi hidup menurut daging, you memang tidak mau diselamatkan. Paham? You memang gak mau diselamatkan. Nah, Roma pasal 8 tadi, saudaraku sekalian, kita lihat, mungkin kita harus membaca ayat berikutnya. Tadi ayat yang ke-14 kita baca, sekarang ayat yang 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. You berhutang. Begitu you percaya Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus supaya menjadi anak-anak Allah, you berhutang. Hutang apa? Baca. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tuhan gak mengenal kematian. Supaya kamu hidup seperti yang Allah kehendaki. Tadi sudah saya sebut tadi, hidup di sini artinya hidup dalam persekutuan dengan Allah, hidup yang berkualitas. Amin. Hidup sebagai anak-anak Allah, berhutang. Nah, sekarang bayangkan kalau orang Kristen ke gereja diajari Tuhan yang berhutang. Engkau belum penuhi janjimu Tuhan. Saya klaim sekarang. Aku perlu ini Tuhan, aku perlu itu. Kira-kira ini sesat nggak, saudara? Jelas sesat. Lah kalau kita ngerti kebenaran saja belum tentu bisa memenuhinya. Karena kita harus berjuang.
Dua ketragisan yang saudara mesti baca di Alkitab. Ketika Allah mengusir Adam, duka citanya dalam. Tidak ada kisah yang lebih tragis dari itu. Sebab Bapa di surga sangat mengasihi anak-anak ini, anak-anaknya. Tetapi Allah nggak meninggalkan keturunan orang benar atau keturunan Set. Luar biasa. Jadi seperti ada kesempatan kedua. Walaupun tidak mungkin bisa dipenuhi. Tapi Tuhan mau membuktikan kesetiaannya. Sekaligus membuktikan tanpa Injil tidak bisa selamat. Jadi ketika manusia diusir, Roh Allah masih menyertai keturunan saya. Hebat. Sampai ketika mereka hidup dalam bazar, dalam daging, tidak mau nurut. Ketragisan kedua, Rohku undur. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan satu orang yang bernama Henokh. Nah sekarang keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia mengutus putranya memberikan anugerah, penebusan, Roh Kudus. Pasti. Injil, tidak pasti. Kenapa? You dengar nggak? You ngerti nggak? Roh Kudus pasti ada dalam hati orang-orang yang percaya. Maka Alkitab katakan di Yohanes pasal 8 ayat 31, banyak orang percaya kepadanya. Dan kepada orang yang percaya itu Tuhan berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah percaya yang belum merdeka. Dengan mulut mengaku hati yang belum percaya. Kan banyak orang Kristen begini, percaya tapi belum tetap dalam firman, tapi jadi belum merdeka. Nah, kita berhutang, saudaraku. Jadi yang 5 orang tadi, contoh saja kan. Sana tidak pernah mendengar Injil, oke ya nanti saya cuma perbuatan. Yang ini udah mendengar Injil di zaman anugerah, tapi salah dengarnya, nanti saya selesaikan. Yang ini Kristen, oke, mengaku percaya, tapi tidak mengerti Injil dengan benar. Di gereja cuma diajari klaim janjinya, Allah baik, Allah luar biasa. Ngerti nggak maksud keselamatan itu apa? Yang 5 itu tahu, saya mau Tuhan ikut Engkau. Mau merasa berhutang. Kalau aku ikut Yesus Tuhanku, aku hidup menurut roh, bukan menurut daging. Jadi kalau kata anak Allah dipahami sebagai malaikat, nggak ada implikasinya, betul? Nggak ada. Tapi kalau dipahami sebagai keturunan Set, ini implikasinya, ini. Bahkan ini kalau diperpanjang lagi, khotbahnya masih panjang. Bisa. Hidup kita di dunia ini, saudara, singkat. Tapi sebagai umat pilihan, yang diberi kesempatan untuk ditebus, menerima Roh Kudus, yang luar biasa, karena akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan Injil Tuhan yang begitu ajaib, kuasa Allah yang menyelamatkan, dan penggarapan Tuhan yang pasti persisi, tepat. Kalau sampai nggak dihargai, sia-sia hidup kita, saudara. Sia-sia Kristen kita. Saudara yang sudah mendengar kebenaran seperti ini saja ya, belum tentu saudara betul-betul menaklukkan diri. Ngerti, oke, amin, percaya, ngerti, tapi Anda nggak praktek dengan benar. Karena sudah terlalu lama salah. Dan untuk masuk ke dalam wilayah menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh ini, wah, perlu pergumulan. Makanya nggak masalah soal perpuluhan lah, buah sulung lah, kolektor lah, bangun gereja lah, organisasi. Bukan nggak penting, itu jangan masalah ketika kita mengerti kebenaran ini. Pribadi kita yang diubah dulu. Nggak ada tempat untuk ambisi, kita mau jadi pendeta besar atau punya gereja besar. Wah, itu sudah mulai nggak ada.
Apalagi kalau mikir punya rumah, ada kolam renangnya. Waduh, udah jauh saudaraku, nggak ada itu. Nanti kita punya rumah di surga besar, punya kolam renang yang seluas Atlantik. Apa sih artinya dengan segala kemuliaan duniawi, saudaraku? Amin. Apa sih, saudaraku? Hah? Kita nggarap daging kita saja luar biasa sulitnya kok, saudara. Amin. Halo, mengerti? Saudara mesti membayangkan kita itu seperti keturunan Set yang masih didampingi oleh Roh Kudus, Roh Allah. Sampai kapan, sampai mana kita didampingi oleh Roh Kudus? Jangan sampai Roh Allah undur. Karena mendukakan Dia, bisa memadamkan sampai menghujat. Artinya tidak menerima karyanya. Roh Kudus dalam diri kita bukan untuk ngajarin bahasa roh doang. Bukan supaya kita bisa penglihatan. Enggak. Menuntun kamu kepada segala. Baru kamu bisa hidup menurut roh. Hebat. Firman tentu hebat banget saudara sekalian. Karena kebenaran. Wah, hebatnya. Jadi memungkinkan kita hidup menurut roh. Makanya pengertian. Nah, orang yang gak ngerti kan mikirnya gini. Alah, pengajaran kok bisa hidup bener. Makanya seperti seorang pembicara yang pernah dulu bicara. Dia berkata begini. Apa itu Pak Eras ngajarnya? Pengajaran melulu. Tidak menjawab kebutuhan umat. Gak ngerti kamu. Waktu itu saya pun juga belum mengerti kebenaran sedalam ini loh. Sekarang saya lebih ngerti. Kebenaran. Harus belajar. Saya bukan mau sombong, saya udah doktor. Tapi nggak bisa buat modal itu. Kita harus menaklukkan diri dan belajar dari Tuhan. Sehingga Allah mencerai pikiran kita untuk melihat rahasia-rahasia firman yang begitu luar biasa. Dan itu yang mengubah kita, saudaraku. Saudara, tadi saya sudah mengatakan Allah mengusir Adam dan Hawa dari Eden. Tapi rohnya masih menyertai manusia. Luar biasa kesabaran Bapa di surga. Sekarang Dia utus putranya Tuhan Yesus. Dia tebus kita supaya kita bisa diubah. Maka Tuhan berkata, segala kuasa di surga di dalam tanganku. Sekarang telah aku beli orang-orang ini. Aku berhak merubah. Mau nggak kamu diubah? Kalau mau, mari ku taruh rohku. Belajar Injilku. Kasih aku, ku garap kamu. Tapi kalau nggak mau, kita menyanyiakan anugerah yang begitu besar. Jadi setiap kali kita salah, lalu daging kita mulai muncul, kita akan berkata, Tuhan maafkan aku. Aku melukai Engkau. Kristen yang benar itu ini. Ini lebih dari jadi pendeta. Lebih dari menjadi orang yang tenar. Hidup menurut roh. Sebab yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Kamu diberi kuasa, eksosia, hak, ditebus, diberi Roh Kudus, diberi firman, digarap Allah, supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Anak Allah. Itu anugerah yang luar biasa. Amin.